السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، والصلاة والسلام على آله وأصحابه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menunggu iqamah salat zuhur berjamaah. Dan insyaallah kita di pelajaran kita sebagaimana biasanya setiap 2 pekan sekali membahas Kitabul Jami', bagian akhir dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Dan ini di siang ini di tanggal 23 Al-Muharram 1448 Hijriah, 8 Juli 2026 Masehi, insyaallah ini adalah pembahasan kita ke 84. Dan kita telah memasuki bab yang kelima tentang motivasi akhlak yang mulia. Di kesempatan ini kita membahas hadis yang ke-8 di dalam bab yang kelima. Yang hadis tersebut intisarinya adalah pembahasannya bahwasanya seorang mukmin, seorang mukminah, orang yang beriman laki-laki dan perempuan yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama mendengarkan hadis tersebut. Hadis berasal dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairu ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada keduanya tetap memiliki kebaikan. Jadi apabila seseorang itu sudah ada keimanan pada dirinya, maka itu sudah ada kebaikan padanya. Meskipun ada yang membedakan antara kuat atau lemahnya keimanan. Lalu kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Ini motivasi ya, agar kita bersemangat perihal yang bermanfaat bagi kita. Baik itu untuk urusan duniawi, terutama urusan ukhrawi, akhirat kita. Lalu kata Nabi, wasta'in billah, dan mintalah kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan lemah. Lalu di akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wa in asabaka syai'un fala taqul law. Seandainya engkau tertimpa suatu musibah, janganlah engkau mengatakan law. Seandainya anni fa'altu kana kada wa kada. Seandainya aku melakukan demikian dan demikian. Walakin, akan tetapi, qul, katakanlah, qadarullahu wa masya'a fa'al. Dikatakanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sudah jadi takdir Allah,
setiap apa yang telah dia kehendaki itu pasti terjadi. Fa inna law, maka sesungguhnya perkataan law seandainya taftahu amala syaitan, dapat membuka pintu syaitan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 2664. Baik, kita akan ambil butiran-butiran faedah dari hadis yang mulia ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal hadis menyebutkan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ila Allah minal mu'minin ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat, baik itu laki-laki dan perempuan, itu lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah, lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi faktor keimanan itu akan membuat seseorang akan kuat. Permasalahannya bukan faktor fisik saja. Betapa banyak kita saksikan orang-orang yang kuat tenaganya, fisiknya, bisa melakukan hal-hal seperti olahraga, lari 10 km, mengangkat beban di olahraga gym, itu sanggup. Akan tetapi ketika dikumandangkan azan di sebelah rumahnya, tidak sanggup untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah. Ini permasalahannya bukan kekuatan fisik, tetapi yang lebih diutamakan adalah kekuatan iman, seruan iman. Dan orang yang bisa meluangkan waktunya ketika berkumandang azan, melangkahkan kaki ke rumah-rumah Allah, kabar gembira bagi kita semua. Itu ada faktor keimanan yang ada di dalam hati kita. Kalaulah tidak ada, tentu kita akan tetap dengan urusan kita, tetap dengan perdagangan kita, jual beli kita. Ini alhamdulillah keimanan yang memudahkan, meringankan langkah kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi kullin khair, kata Nabi SAW, dan pada keduanya itu terdapat kebaikan. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya ajaba limri mu'min, sungguh ajaib, aneh perkara orang mukmin tersebut. Orang beriman itu aneh perkaranya. Apabila dia ditimpa sesuatu kelapangan, maka dia bersyukur. Itu baik baginya. Dan apabila dia ditimpa suatu musibah, ujian, dia bersabar. Itu juga baik baginya. Dari apapun kondisinya, baik itu dia lapang, dia bersyukur, itu mendapatkan pahala bagi seorang beriman. Dan apabila diuji, dia bersabar, itu juga mendapatkan pahala baginya. Jadi orang yang beriman, apapun kondisinya, itu baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian motivasi dari Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Maka bersemangatlah untuk apa yang bermanfaat bagimu. Kita bermanfaat terhadap usaha kita bersungguh-sungguh. Modal yang kita memulai usaha, kita bersungguh-sungguh untuk mengelolanya. Jangan dibiarkan begitu saja. Harus bersungguh-sungguh kita, bersemangat kita. Wasta'in billah, dan jangan lupa meminta kepada Allah. Kita sudah berusaha, kita sudah bersungguh-sungguh, jangan lupa bahwasanya semuanya adalah kemudahan dari Allah. Minta kepada Allah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan. Wala ta'jiz, dan jangan lemah. Ini tidak boleh kita lemah, tidak boleh kita lemah di dalam kehidupan ini. Kemudian bagian akhir ini, inilah yang disebutkan bahwasanya kekuatan seorang mukmin itu yaitu ketika diuji, dicoba dengan musibah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law fa innal fa'altu kana kadza wa kadza. Seandainya dia tertimpa suatu musibah, maka jangan katakan seandainya aku melakukan yang demikian. Jangan. Kalau tidak modelku akan tidak terjadi modelku.
Kalau ndak pulang kampung wak kan akan aman-aman jo kadai ndak do di apa-apaan deh anggota do, misalnya gitu. Jangan. Jangan mengatakan seandainya, kalau seandainya begini-begini ndak. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin qul qadarallahu wa masya'afal." Katakanlah semua itu telah ditakdirkan oleh Allah, pasti terjadi. Fa in law taftahu amala syaitan. Karena perkataan seandainya itu akan membuka pintu syaitan. Ini sungguh sangat luar biasa hadis ini, yaitu kita tentang bagian akhirnya apabila sesuatu itu tidak sesuai dengan kita, maka katakanlah qadarallahu wa masya'afal. Bagaimana kita akan menghindari 50.000 tahun yang lalu sebelum diciptakannya langit dan bumi sudah Allah takdirkan di lauh mahfuznya. Semuanya telah Allah takdirkan. Dan yang lebih ucapan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meskipun ditimpa musibah tetap bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Dan apabila itu suatu kenikmatan yang kita sukai misalnya, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah amal saleh. Ini Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, apapun musibah, apapun kejadian yang tidak kita inginkan, maka itu dengan faktor keimanan. Itu makanya rukun iman ada 6. Yang ke-6 adalah qada dan qadar. Beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bagian kajian akhir ini kita tutup dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, satu ayat di dalam surah Al-Baqarah, nanti bisa Bapak-bapak Ibu-ibu lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atasmu untuk berperang. Ini ayat yang turun untuk jihad. Berperang melawan orang-orang kafir. Wa huwa kurhul lakum, dan itu dibenci, kamu membencinya. Kamu tidak menyukai peperangan. Karena peperangan mengakibatkan tumpahnya darah, hilangnya nyawa, dan habisnya harta benda. Tidak ada yang menyukainya. Tetapi perhatikanlah lanjutan dari ayat ini. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dan bisa saja sesuatu yang kamu benci itu, maka itu baik di sisi Allah. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan bisa saja jadi engkau mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, dan itu buruk di sisi Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kamu tidaklah mengetahui. Jadi apa yang telah Allah takdirkan kepada kita, misalnya sekarang profesi kita, karena kita di masjid ini rata-rata pedagang. Allah takdirkan kita pedagang. Maka alhamdulillah. Seandainya kita tidak jadi pedagang, mungkin kita menjadi pejabat atau yang lainnya, tidak tahu apa kondisi kita. Mungkin sudah pakai pakaian oranye juga kita. Nah, ini baik di sisi Allah, kita dijadikannya seorang pedagang yang Allah halalkan. Wa halallahu bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini alhamdulillah profesi kita pedagang, maka bersemangatlah kita, berusahalah kita sekuat tenaga kita, dan jangan kita lemah dan jangan lupa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita pelajari di kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian.